semuanya berangkat dari cerita-cerita rakyat, dari legenda, dari apapun. Nanti akan ada sebuah runutan yang syukur kita bisa melihat sejarah yang benar-benar, yang bukan atas sebuah kepentingan apapun. Nah, kita kan butuhnya itu, karena dari situ itu kita bisa mengerti dengan benar bahwa ternyata leluhur kita itu orang hebat. Dan itu berangkat dari situ, itu memang kami ada ketertarikan itu ya dalam angan-angan liar kami ya sebuah peradaban yang maju, yang tidak seperti orang bayangkan. Itu dari cerita-cerita Pak Kadus tadi itu saya menjadi sangat tertarik ketika ada sungai itu dulunya pengen dilewatkan sini, terus itu artinya kan nenek moyang itu udah punya peradaban yang sangat maju. Kami tadi sempat jalan-jalan itu dan mencoba menelisik itu. Tadi kan menemukan tempat yang kami sinyalir itu ada berhubungan dan ada korelasinya itu. Di tempat sana yang itu sebelah timur, mungkin ada sekitar 100 atau 200 meteran ya. Itu kan ada pohon, namanya pohon randu alas ya, kan. Nah, saya merujuk ke arah bahwa di tempat sini itu pernah ada sebuah pasraman gitu. Ya. Nah, sebuah pasraman itu pasti nantinya akan ada sesuatu yang melingkupi, misalnya tentang patetan, terus tempat-tempat ruang bakti, terus itu nanti akan berhubungan. Nah itu tadi saya mencoba ini, dan saya menemukan itu di sekitar Randu Alas itu memang ada batu-batuan ya, mungkin batu candi atau batu andesit lah. Terus yang ketika coba saya konek itu ada jalur-jalur cagar budaya nih. Sepertinya itu bukan batu biasa nih. Nah, itu coba dijelaskan Pak itu. Mungkin ada keterangan buat kami. Yang diharapkan seperti Mas Indro dan teman-teman itu sebenarnya itu sangat-sangat diimpikan warga sini sebenarnya apa dan ada secara apa itu paling tidak itu sebagai pengetahuan kami khususnya di desa Sidoarjo. Terus hubungannya seperti itu toh Mas, kan ada waktu saya masih kecil, terus hingga sekarang itu kan yang di sana itu ada yang seperti istilahnya, kalau Mas Indra mungkin istilahnya apa itu Linggayoni itu. Nah, Linggayoni itu kan masih ada, bahkan yang waktu ada pembangunan yang terakhir ini kan ditemukan lagi itu. Ditemukan lagi ada yang lebih besar itu toh, yang lebih besar. Tapi yang sudah dimunculkan ataupun muncul sejak sekitar 70-an 5 ya itu memang sudah ada itu Mas. Yang batu seperti itu, bahkan kalau mbah-mbah atau mak-mak seumuran mak saya itu kan malah itu malah koyok Indonesia lebih disakralkan itu. Iya. Bahkan itu kalau dulu itu apa sakit mata, sakit perut itu malah cuma diambilkan dari situ nih ya dilalah itu loh, dilalah itu ya entah karena apanya itu nggak tahu dong. Bisa hari itu yang seperti batu yang di itu. Tapi kalau warga sini kan memang Indonesia memang kembali lagi memang belum ada fokus atau tujuan yang untuk nguri-nguri dan mencari yang sebenarnya itu gimana, ada apa dan sebagainya, belum ada. Nek desa sini itu khususnya di dusun kerajaan sini Mas, itu bahkan nama-nama hutan, ladang, sungai dan sebagainya itu masih asli dengan nama-nama pohon. Misalnya Alas Goda, Alas Sumaru, terus kali Seleri, Kali Bawang dan sebagainya, semua itu masih terbawa, masih terpakai sampai sekarang. Dan saya yakin itu tetap nama-nama tilaran leluhur lah, tinggalan leluhur yang dulu. Itu karena memang melingkupi di wilayah sini itu roto-roto seperti itu. Terus harapan dari kami yang memang sampai sekarang
sampai sekarang khususnya saya pribadi itu kok pengen banget yang sebenarnya itu gimana dengan nama-nama, dengan keberadaan ada situs ya, misalnya katakan itu situs, itu sebenarnya ada sejarah gimana, paling tidak kalau seperti saya itu kan udah tua itu misalnya dengan hubungan dengan keilmuan, dengan sains istilahnya nopo kan, itu sudah nggak mungkin lagi. Tapi paling tidak kalau sudah ada harapan, syukur-syukur nantinya kok terwujud benar dari generasi-generasi yang anak dan cucu itu kan bisa cara matur nuwun sama Tuhan, sama luhur itu kan jelas gitu loh Mas Indra. Nah, jadi sejarah itu nggak terputus. Iya, nggak terputus gitu. Dan karena saya yakin Mas, ini keberadaan, kepandaian dan ilmu yang bagaimanapun yang sekarang itu saya yakin cara biyen-biyen ngoten nggih, cara dahulu mbahnya itu sudah luar biasa. Betul, ya. Sudah sangat luar biasa. Cuma istilahnya mungkin ya misalnya sekarang ini hukum kimia sampai ke detail-detail tak biyen kan belum ada. Tapi nyatanya nek buat seperti itu, nek cara nak bayangkan sekarang misalnya kok seperti itu yang ada koyo ya candi yang kecil itu toh. Iya. Kayak bentuk-bentuk lingkaran. Iya, itu. Kok halus ya bagus. Iya. Dan ada gambarnya itu nek gambarnya kan koyo apa itu ya? Sudah sangat detail. Nah, itu bisa detail banget itu. Itu artinya sudah ada apa ya? Teknologi mungkin bisa dibilang teknologi. Nah itu maksud cara percaya kan itu artinya ya mbah kita kalau kita itu kan ya sudah luar biasa, cuman istilahnya. Coba bayangkan sekarang kan misalnya nggak ada patung itu kan, iya. Bahkan halusi kan masih halus yang seperti itu toh. Ya terima kasih sekali ini Pak Kadus atas semua penjelasan yang bagi kami itu sangat bermanfaat. Gitu. Nah semoga harapan-harapan dari warga desa dan Pak Kadus khususnya dan kami semua warga Indonesia Nusantara yang masih punya jiwa-jiwa pengen nguri-uri itu karena berangkat dari sana itu nanti akan terlihat sejarah itu secara jelas, tidak berpotong-potong. Ya sekali lagi terima kasih. Nggih matur nuwun Mas Ida, ngapunten nggih misalnya niku cara penjelasan niku nggih ora bermakna ataupun masih banyak salahane nggih ngapunten kali rincang. Sing jelas niku dipanye bener kaya ngendikane cara niku to Pak Presiden pertama jas merah dan jangan lupa sana ning harapan. Jas merah itu tadi yang ditandaskan oleh Pak Kadus dan sangat teringat. Jas merah itu artinya bahwa jangan melupakan sejarah. Itu kata-kata sakral dari beliau Bung Karno. Memang itu sangat betul sih. Kita itu jangan sampai melepas ataupun menghilangkan sejarah yang pernah diukir di negeri ini. Itu banyak sekali pesan-pesan leluhur yang sampai saat ini belum bisa tertransfer ke generasi-generasi selanjutnya karena memang di situ ada penggalan-penggalan sejarah yang tidak sampai ke generasi-generasi milenial, generasi sekarang. Pada dasarnya potensi alam apapun, entah itu bentuk-bentuk situs, bentuk-bentuk itu adalah sebuah kondisi bahwa nenek moyang itu pernah punya sebuah peradaban yang sangat luhur, baik itu peradaban secara spiritual, secara kemajuan teknologi itu. Nah itu akan selalu tertransfer dan selalu menjadi spirit. Itu artinya bahwa kita jangan kondisi apapun meskipun itu peradaban berbeda dan situasi yang sudah berbeda, itu ada tertangkap bahwa sinyal energi positif, energi kasih sayang, energi belas kasih dari para pendahulu kita, nenek moyang leluhur itu, yang berusaha selalu terbawa dan selalu bisa
ditangkap oleh generasi-generasi selanjutnya. Tidak perlu ada perbedaan ataupun, karena ruang itulah sebetulnya yang menjadikan kita itu menjadi tercerai-berai. Saya Indro Darmono dari Kaulo Alit mengucapkan terima kasih kepada pemerintah desa, pada warga desa Sidoarjo khususnya, telah menerima kami dengan sangat welcome. Dan kepada para pemirsa, semoga apa yang menjadi tayangan ataupun perjalanan kami bisa menjadikan ataupun diambil syukur ada ilmu, ya, paling tidak sebuah pembelajaran, dan semoga kita semua dalam kondisi sejahtera dan sehat selalu. Rahayu, rahayu, rahayu.